Selamat pagi para mahasiswa. Kita bertemu lagi dalam pertemuan membahas tentang surat perkenalan. Ini untuk surat perkenalan, ya materinya ini biasanya antara penjual dan pembeli, gitu ya. Jadi tujuannya apa sih sebenarnya ya? Tujuan dari surat perkenalan ini agar calon pembeli, calon konsumen ini tertarik dengan produk dan berlanjut dengan memesan, membeli, lalu bekerja sama memasarkan produknya. Hal-hal yang perlu diinformasikan dalam surat perkenalan biasanya identitas dari perusahaan itu bergerak dalam bidang apa, ya, lalu juga pengalamannya, bekerja sama dengan perusahaan apa saja, lalu juga gambaran produk yang dihasilkan, ciri-ciri dan juga keunggulannya. Lalu penanggung jawab suratnya itu sebenarnya siapa, ya. Lalu jobnya siapa sih sebenarnya surat perkenalan ini. Lalu juga ada lampiran dan juga tembusan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, ini menentukan hal dulu, ya. Perihalnya apa? Oh, perkenalan produk laptop, ya. Lalu alinea pembuka, mengenalkan dulu siapa sih sebenarnya perusahaan pembuat laptop ini atau yang memasarkan laptop ini, ya. Lalu bekerja sama, pengalamannya bagaimana, gitu ya. Ini untuk menaruh kepercayaan pembaca. Ya, lalu juga alinea isi, ini mengenalkan produknya, spesifikasi, keunggulan, ciri-ciri khususnya, ya, kelebihan-kelebihannya ini dicantumkan, ya, satu persatu di alinea isi. Lalu juga bagian penutup itu menyampaikan terima kasih dan juga harapan untuk bekerja sama. Lalu kita akan melihat contohnya ya. Untuk contoh surat itu kita akan lihat, bentar ya. Untuk contoh suratnya itu seperti ini ya. Jadi ini contoh suratnya ya, menggunakan bentuk semi block ya, bentuk-bentuk surat bisa di-download di e-learning ya. Ini salah satunya menggunakan bentuk setengah lurus, ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, alamat dalam, lalu hal, salam pembuka, alinea pembuka, ini alinea isi, ini alinea isi, alinea isi, alinea isi, dan juga ini alinea penutupnya. Lalu salam penutupnya boleh ya menggunakan salam kami, koma, lalu ini tempat tanda tangan, nama terang, lalu ini jobnya, job description dari direktur pemasaran ya untuk memperkenalkan produk, lalu lampirannya ada satu lembar, di sini sudah disebutkan lampirannya berupa brosur, ya. Lalu tembusannya ini ke direktur utama sebagai bentuk pertanggungjawaban, lalu juga bagian keuangan dan arsip. Lalu ini kasus yang nanti akan kita gunakan. Ya, ini ada petunjuknya, tolong dibaca petunjuknya dengan baik, lalu Anda siapkan untuk membuat draft suratnya dari kasus ini ya. Di kasusnya nanti juga saya share di e-learning, Anda silakan mendownloadnya. Dan apabila ada yang belum jelas, Anda dapat bertanya. Ya. Surat pertama yang harus Anda buat ini surat perkenalan. Surat pertama yang harus Anda buat ini surat perkenalan yang ditujukan ke PT Jaya Elektronik, ya, lalu juga menggunakan bentuknya official business, lalu skornya 25 ya, skornya 25, ketentuan penilaiannya seperti ini ya. Jadi kalau bentuk suratnya keliru, lalu gagasan atau isi suratnya di setiap paragraf ini keliru juga, ya, nanti dikurangi 5, lalu kalimatnya tidak efektif, pilihan katanya tidak efektif, ini dikurangi 2, lalu ejaan tanda baca tidak tepat, biasanya juga dikurangi 2, dan kerapian, itu ya. Oke, silahkan, ini saya beri kesempatan Anda untuk membuat surat perkenalan dari kasus itu.
Oke, sekarang coba kita bahas ya, untuk memberikan feedback, ini kita bahas satu persatu, mudah-mudahan waktu kita cukup ya. Nanti jika tidak cukup akan saya share kembali ya, yang sudah saya koreksi, Anda nanti bisa merevisinya. Ya, ini di bagian kop surat sudah benar, nomor surat ada kekeliruan ya, ini seharusnya di sini ada kode bulan. Kode bulan Maret itu 3 Romawi ya, bukan 2 Romawi. Lalu ini untuk lampiran, ini juga lampiran ini seharusnya ada ya, ini bentuk official bisnis, jadi lampiran ada di atas setelah nomor ya. Ini lampiran seharusnya ada ini, jadi tadi seperti contoh brosur ya, bisa katalog ya, bisa juga leaflet. Nah, ini. Kemudian ini alamat dalamnya, lalu ini sudah benar halnya ya, salam pembuka sudah benar. Nah, ini di alinea pembuka ini seharusnya langsung saja. PT Inti Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik teknologi yang sudah beroperasi dari tahun sekian dan memiliki berapa kantor cabang di Indonesia. Itu ya, jadi nanti ini direvisi ya, diperbaiki pilihan katanya. Lalu juga di alinea isi, kami ini produk yang ingin kami tawarkan. Nah, ini jadi ini tidak menawarkan tapi memperkenalkan ya, tadi mempromosikan. Produk yang kami promosikan ya merupakan apa misalnya ya, inovasi dari teknologi terbaru misalnya dengan memiliki spesifikasi. Nah, ini spesifikasinya memang sudah disebutkan satu persatu, sudah tepat. Lalu di alinea penutup, ini ada kekeliruan ya, sedikit kekeliruan, S-nya ini kata ganti orang kedua saudara, ini huruf kapital ya. Demikian surat perkenalan produk ini kami sampaikan, titik, atas kerjasama saudara untuk memasarkan produk ya, S-nya kapital ya, koma, kami menyampaikan terima kasih. Lalu ini karena suratnya terdiri dari 2 lembar, jadi nama instansi harus disebutkan, hormat kami, tanda tangan, ini punyanya Marfa Halifi ya, nanti direvisi ya Marfa, supaya menjadi surat yang baik dan juga sudah lengkap ya, dan benar bahasanya. Lalu ini ada jabatan, tembusan juga ditambahkan ya, tembusan masih kosong, tadi tembusan bisa ke bagian penyedia barang. Itu ya. Jadi secara penilaian, untuk penilaian ini masih dikurangi 10 ya, dari skor 25 tadi. Jadi ini kesalahannya ada 1, 2, 3. Ya. Lalu ini juga 4. Ya, 4 dan 5 ya. Masih ada 5 kesalahan, ini tolong nanti direvisi, diperbaiki ya. Tugasnya bisa disampaikan di e-learning. Itu penjelasan saya. Apakah ada yang ingin menanyakan juga? Yang lain? Apakah ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Saya berikan waktunya untuk revisi. Masih ada beberapa menit. Silahkan untuk merevisi dan juga mengirimkan tugas Anda di e-learning. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya.